bulan telah berlalu Rana, Zaf dan mahasiswa lainnya dari Universitas A yang magang di perusahaan Adipati telah selesai masa magangnya. Kini para mahasiswa dan mahasiswi kembali ke kampus masing-masing dengan membawa ilmu praktek yang telah dipelajari di perusahaan. Selama magang banyak sekali hal-hal yang tak didapat saat kuliah. Rana wanita itu bangga bisa magang di perusahaan mertuanya, bekerja dengan salah satu desainer idolanya. Saat ini Rana sedang menyelesaikan laporan hasil dari magangnya. Tangannya terus mengetik di laptop. Rana mengejar deadline untuk mengumpulkan laporan besok pagi. Makanya kalau ada tugas atau laporan dikerjakan jangan ditunda celoteh. Zaf tangannya mengulurkan secangkir mug ke arah Rana yang sedang serius mengetik. Berisik. Mau dibantuin gak? Tanya Zaf. Rana menoleh lalu memutar laptop ke arah Zaf. Dibantuin deh, capek gue ngetik. Sini aku bantuin. Kamu istirahat dulu aja. Nih aku buatin coklat panas. Zaf menyodorkan mug. Rana menerima mug yang merupakan pasangan dengan mug Zaf. Selama 2 bulan terakhir ini, mereka berdua sama-sama sibuk dengan kuliah dan magang masing-masing. Semenjak tragedi dengan Kevin, hubungan mereka berdua sudah ada perubahan sedikit. Walau mereka belum menyatakan perasaan masing-masing, namun perasaan itu terlihat dengan sendirinya. Walau Rana masih bersikap sama, pemarah, suka membantah dan keras kepala, Zaf sudah biasa menghadapi sikap Rana. Memang sulit mengubah sikap seseorang, namun bukan berarti tidak bisa. Zaf yakin akan ada masanya seorang Rana bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Walau Rana masih terlihat barbar, namun wanita yang sudah menjadi istrinya beberapa bulan ini masih mau diingatkan untuk ibadah, sholat dan belajar mengaji. Rana melakukan dengan baik, itu sudah membuat Zaf cukup senang. Rana meminum coklat panas, menyeruputnya secara perlahan. Aroma coklat kesukaannya menyeruak ke hidung Rana yang tiba-tiba saja membuat perutnya mual mendadak. Rana merasakan perutnya mual dan enak seketika saat cairan coklat itu sudah tertelan di tenggorokannya. Zaf menoleh menatap Rana yang duduk di sofa tak jauh dari meja belajar. Kenapalah? Ini coklat yang biasa kan Zaf? Dia minuman coklat kesukaan kamu. Napasannya aneh. Aromanya juga bikin enak gak seperti biasanya. Ah masa sih? Punya aku sama saja terus lo bilang gue bohong gitu. Nih minum aja kalau gak percaya. Rana yang kesal memberikan mugnya pada Zaf. Zaf meminum dari bekas bibir istrinya. Merasakan minuman coklat panas yang katanya rasanya aneh. Enak kok, nih coba lagi. Mungkin tadi karena masih panas. Zaf menyerahkan mugnya kembali tanpa ragu. Rana meminumnya kembali tanpa peduli itu bekas suaminya. Buak uhuk-uhuk. Rana terbatuk dan merasakan enak kembali. Zaf menghampiri istrinya lalu langsung menepuk pelan pundak Rana. Ya sudah gak usah diminum. Ini minum air putih saja. Zaf menyodorkan air mineral botol dan menaruh mug di meja. Rana meneguk air putih hanya seteguk. Kamu lebih baik tidur saja. Sepertinya kelelahan. Rana mengangguk dan berjalan ke arah ranjang yang diikuti Zaf. Zaf menyelimuti istrinya lalu mengecup kening Rana. Rana yang sudah merem mendadak melek dan bangun karena mencium tubuh suaminya yang secara tak langsung saat Zaf mencium keningnya. Kali ini Rana tak bisa menahan, ia menutup mulutnya dan langsung mendorong Zaf. Zaf bingung ada apa dengan istrinya. Huak-huak, suara muntahan terdengar begitu jelas. Zaf menghampiri Rana yang muntah di wastafel.
Pintu kamar mandi yang tak tertutup memudahkan Zaf untuk masuk dan langsung membantu memijat leher belakang Ranela. Bukan hanya cairan bening yang keluar namun mampu membuat mata Rana berlinang. Perutnya benar-benar tak enak. Ia membasuh mulut dan wajahnya kemudian menatap cermin. Udah enakanlah. Mu kenapa? Gak biasanya muntah begini, Rana menggeleng, ia juga tak tahu. Zaf merangkul Rana untuk kembali ke ranjang. Namun saat mencium tubuh Zaf kembali, rasa mual itu kembali lagi membuat Rana kembali ke wastafel. Lo bau Zaf. Gue enak, mending lo jauh-jauh deh, aku udah mandi lo lah. Tumben kamu begini. Lo mandi lagi deh Zaf. Kalau gak mandi jangan tidur sama gue. Ujar Rana meninggalkan Zaf setelah membasuh mulut dan wajahnya lagi. Zaf terpaksa mandi lagi. Daripada nanti istrinya marah. Lagian aneh-aneh saja kenapa Elanya mendadak mual dan muntah-muntah. Biasanya juga gak apa-apa. Zaf menggeleng pelan, mungkin istrinya kecapean dan sedang datang bulan. Setelah selesai mandi, Zaf keluar hanya dengan celana pendeknya tanpa baju. Ia melihat istrinya yang sudah tertidur. Zaf tak mau mengganggu, lebih baik ia segera menyelesaikan laporan Rana. 1 jam kemudian laporan Rana telah beres dikerjakan. Sudah di-print juga, hanya tinggal dijilid. Setelah mematikan laptop dan merapikan printer, Zaf ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu, ia ikut berbaring di samping istrinya. Sebelum tidur, Zaf menyempatkan menatap Rana yang tidur begitu pulas. Wajah cantiknya saat tidur sangat terlihat polos dan tenang. Zaf mengecup kening Rana kembali. Ia sangat senang mencium kening Rana saat tidur. Rana memang gadis yang unik. Walau barbar, Zaf tetap menyukai istrinya itu. Entah menyukainya karena apa, yang pasti Zaf sudah jatuh hati pada pesona istrinya dari awal menikah. Setelah mengumpulkan laporannya, Rana menuju kelas bersama kedua temannya. Setelah 3 bulan magang dipisahkan, akhirnya mereka bertemu kembali dengan anak-anak di kelas. Dosen yang mengampu mata kuliah Fashion Society sudah mulai menjelaskan. Semuanya memperhatikan karena dosen ini termasuk dalam dosen killer dalam mengajar. Tidak boleh ada yang mengganggu, bahkan izin ke toilet pun sulit. Rana yang duduk di belakang memperhatikan dosen perempuan tersebut. Perutnya tiba-tiba mendadak bergejolak, ingin muntah. Rana menutup mulutnya menahan untuk tidak muntah. Lah mengangkat tangan kanannya. Ibu Friska yang melihat Rana mengernyitkan dahinya Rana. Rana tidak bisa berbicara, namun ia langsung berlari keluar kelas. Udah kayak orang bunting aja, celetuk seseorang membuat kegaduhan di kelas dan bisik-bisik mengenai Rana. Sudah diam semua. Kita lanjut materi. Sesampainya di toilet, Rana memuntahkan semua yang ingin dikeluarkan, namun hanya cairan bening yang keluar. Badannya mendadak lemas, ada apa dengan tubuhnya? Tidak biasanya ia sakit seperti ini. Wajahnya terlihat pucat. Membasuh wajah. Dari bilik toilet keluar seorang perempuan dan hendak mencuci tangan. Lo gak apa-apa? Tanya perempuan itu karena dari tadi ia mendengar orang muntah-muntah. Rana menggeleng, lalu ia langsung keluar kamar mandi untuk kembali ke kelas. Sesampainya di depan pintu, mengetuk pintu pelan lalu membukanya. Semua perhatian anak-anak langsung beralih ke pintu. Maaf Bu, saya tadi izin ke toilet.
Saya mendadak ingin muntah. Kamu sakit? Rana menggeleng. Tidak Bu, hanya sedikit gak enak badan. Wajahmu pucat. Dia sudah duduk sana. Jika tak enak badan lebih baik izin. Rana mengangguk. Ia duduk kembali setelah mengucap terima kasih. Lu kayak orang bunting aja Rana. Lupa pakai pengamannya, canda Siska temannya. Teman yang sedikit agak liar berbisik. Rana mendadak terdiam. Hamil. Pengaman. Mati, dia baru ingat hal penting tersebut. Rana menggigit bibirnya. Selama ini ia berhubungan dengan Zaf tak pernah pakai pengaman dan kontrasepsi. Kenapa ia baru ngeh sekarang? Padahal sudah sering mereka berhubungan badan layaknya suami istri normal. Apa benar dirinya hamil? Rana menggeleng. Tak mungkin, tak mungkin, dia belum siap hamil. Zaf, sialan. Gue benci lo kalau memang benar terjadi. Pesan itu terkirim begitu saja ke WhatsApp Zaf. Tak lama sebuah pesan masuk kembali. Rana membacanya. Mulutnya bisa gak kalau gak mengumpat. Rana menjadi kepikiran. Pikirannya sudah melayang kemana saja. Ia baru sadar kalau ia belum haid selama 1 bulan terakhir ini. Dan selama itu juga ia selalu membiarkan Zaf menyentuhnya. Rana harus memastikan semua. Ia yakin bukan hamil. Mungkin sakit yang lainnya. Ia sakit. Rana mendadak panas dingin. Ia berharap, sangat berharap tidak hamil. Jika hamil, bagaimana dengan cita-citanya? Mata kuliah selesai semua, berhamburan keluar kelas. Rana berjalan lesu bersama temannya. Rana, lo kok kelihatan gendutan? Nana melirik temannya. Sini selalu ia berlari begitu saja meninggalkan teman-temannya.